Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita akan memulai pelajaran ini dengan berdoa agar apa yang kita dapat pada hari ini, apa yang kita peroleh pada hari ini bisa menjadi barokah dan hidayah bagi kalian semua. Jadi saya minta tolong untuk pada dipimpin doa teman-temannya. Iya, Pak. Silakan. Dimulai. Kita berdoa dahulu sesuai kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih pada SMK Bisa. SMK Negeri 1. Saya luar biasa. Terima kasih. Ya. Oke, saya akan mulai lagi pertemuan ini. Bahwasanya pertemuan yang kemarin adalah kita membahas mengenai komunikasi efektif. Nah, sebelum kita ke proses komunikasi kemarin, saya bukakan dahulu slide untuk yang komunikasi efektif. Oke, ini ya, sudah tampak slide-nya? Sudah, Pak, sudah. Sudah, oke, terima kasih. Ya, yang kemarin komunikasi efektif kita membahas beberapa apa itu komunikasi efektif, kemudian komponen, lalu model, hingga bagaimana cara kita sebagai komunikator pesan itu bisa secara kesemuanya prosesnya menjadi efektif, ya. Nah, kemudian pada sekarang ini kita membahas atau saya akan tampilkan slide berikutnya, yaitu komunikasi proses atau proses komunikasi. Sini. Sudah nampak slide-nya di monitor kalian? Sudah, Pak, sudah. Oke, baik, saya mulai yang slide yang pertama. Oke, prinsip dasar dari komunikasi itu sendiri yaitu, saya ulangi, dari yang pertama mengenai tentang komunikasi, kemudian sekarang kemarin komunikasi efektif, dan sekarang adalah proses. Nah, sebelum ke proses, kita akan tahu dulu prinsip dasarnya komunikasi. Ya, komunikasi adalah suatu proses yang secara linear itu sedikitnya melibatkan 4 elemen. Ya, elemen yang pertama yaitu pengirim, ya, pengirim pesan atau komunikator yang sudah saya jelaskan di pertemuan pertama, komunikator. Kemudian lanjut, yang kedua adalah pesan. Pesan ini adalah bisa berupa lambang atau tanda seperti di samping, ya, di sebelah, seperti kata-kata yang tertulis secara lisan, gambar, angka ataupun gestur. Berikutnya yaitu saluran. Ya, saluran di sini adalah sambungan yang dipakai atau sebagai alat yang menyampaikan atau pengirim pesan. Bisa berupa media elektronik yang seperti sekarang ini maupun media cetak. Ini seperti kalian ketahui ada surat kabar, majalah, kemudian tabloid dan sebagainya. Jika untuk ponsel yaitu melalui sinyal atau gelombang udara. Dalam konteks komunikasi itu baik secara pribadi maupun secara umum. Prinsip dasar dari komunikasi ada keempat elemen, yaitu sumber, source, pesan, ya, kemudian channel atau saluran, kemudian receiver atau penangkap, ya, penangkap gelombang. Jadi ada 3 elemen atau faktor lain yang penting dalam proses komunikasi, ya. Nah, akibat atau dampak atau hasil yang diterima pada pihak penerima komunikan yaitu bisa berupa umpan balik. Nah, secara sederhana saya tampilkan proses dari komunikasi, prosesnya, ya, yang terjadi bagaimana.
jika sumber penerima mengirimkan pesan lewat saluran, ya, bisa lewat video, bisa lewat televisi, bisa lewat saluran, bisa lewat gelombang, macam-macam, ya, itu diterima oleh komunikan. Nah, komunikan ini mengirimkan feedback. Akibatnya atau hasilnya apa yang dikirimkan, yaitu diterima kembali oleh sumber penerima. Kemudian jika komunikasi berlangsung secara face to face atau tatap muka seperti kita ini, ya, yaitu saya komunikator, kalian sebagai komunikan, melalui apa? Melalui Zoom, ya, difasilitasi oleh Zoom, kemudian diolah oleh Zoom, kemudian pesan saya disampaikan ke kalian seperti ini. Kemudian dari pihak penerima akan memberikan tanggapan atau feedback kepada sumbernya. Nah, tanggapan ini disampaikan kepada sumber sebagai feedback atau umpan balik. Ya, ada komunikasi masyarakat luas, ada organisasi, ada antar kelompok, ada dalam kelompok, antar pribadi maupun intra pribadi. Sama seperti kalian dalam melakukan komunikasi dalam WhatsApp, jaringan WhatsApp, IG dan sebagainya, pasti ada grup, ya kan? Kemudian IG, kalian menyampaikan bentuk produk, kemudian secara personal, intra pribadi, kemudian secara kelompok, kemudian secara organisatoris. Kemudian saya lanjutkan, kalau secara pribadi atau interpersonal, proses yang terjadi dalam diri seseorang, ya. Nah, ini seperti ada gambar emotikon, ada berpikir, ada merenung, ada mengingat sesuatu atau menulis atau menggambar. Ya, ini disampaikan dalam bentuk lambang. Ya, dalam bentuk lambang. Bisa juga dalam tulisan, puisi. Ya, dicurahkan apa maksud dalam perasaannya. Ada juga yang hanya diem saja, memberikan simbol. Nah, ini macam-macam kalau dalam komunikasi inter pribadi. Nah, ini kalau antar pribadi, sudah cakap atau berkomunikasi seperti kita ini, ya, pembelajaran, video pembelajaran. Karena apa? Adanya pandemi yang tidak memungkinkan kita tatap muka atau luring, sehingga difasilitasi oleh sumber atau saluran, namanya Zoom, Webex, kemudian Google Meet dan lain sebagainya. Komunikasi dalam kelompok, biasanya kalian bekerja sama atau berkelompok atau tugas, ya, tanpa harus berkumpul pun bisa. Nah, ini yang terjadi pada saat ini. Oke, baik. Dari pemaparan slide yang sudah saya sampaikan, ada yang ditanyakan? Oke, Fada, sudah mengerti tentang slide-nya? Ya, Naura? Cukup, Pak. Cukup ya? Oke, seperti sebelum-sebelumnya, saya tidak bosan-bosan selalu mengingatkan, ya, kalian bisa cek di Classroom, ada beberapa latihan, ya, atau lembar tugas. Di situ sudah ada pertanyaannya, jawab di situ juga, lihat di Classroom, ya. Baik, itu saja sebelum kita akhiri pembelajaran daring ini. Mari kita tutup dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Terima kasih. Jangan lupa, ya, selalu pesan ibu ingat, yaitu 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi kesuksesan kalian di hari masa depan nanti. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Terima kasih.